Ini ada pertanyaan lagi dari Aryo Malang. Yang pertama, mengapa manhaj salaf belum lama dikenal di Indonesia? Mungkin sejak sekitar akhir 90-an. Mengapa tidak sejak dahulu? Sebenarnya manhaj salaf sudah ada di Indonesia semenjak zaman tuanku Imam Bonjol sudah mendakwakan dakwah manhaj salaf. Cuman ya gitu, ingqarat, yakni karena dengan berjalannya waktu, apalagi dengan meninggalnya para ulama itu sepeninggal tuanku Imam Bonjol, maka surut dakwah salaf itu. Setelah itu di zamannya Ahsan, sebelumnya Muhammadiyah mengajak manhajnya adalah Quran dan Sunnah, ingin memurnikan ajaran Islam, tajdid dengan sebatas ilmu yang diajarkan yang mereka tahu, Kiai Ahmad Dahlan. Kemudian setelah itu Ahsan. Kemudian alhamdulillah dengan adanya para asatidzah yang belajar manhaj salaf di Yaman atau di Saudi Arabia, alhamdulillah nikmat dari Allah, akhirnya banyak yang tersebar lagi dakwah salaf di Indonesia ini. Semoga Allah tetap memberkahi dakwah salaf ini di Indonesia ini dan di seluruh dunia, sehingga banyak umat ini yang mengenal dakwah ini dengan benar. Apakah sebelumnya manhaj salaf hanya ada di Arab Saudi saja? Ya akhi, para ulama sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu banyak. Di setiap abad ada ulama ahli hadis, ahlu sunnah di atas manhaj salaf, seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang ada di Syam. Dan sebelum-sebelumnya para ulama ahli hadis seperti Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, dan di atasnya lagi atba'ut tabi'in dan tabi'in dan para sahabat. Mereka itu adalah salafus salih. Dan setiap abad ada mujaddid. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yab'atsu ala ra'si kulli mi'ati sanatin li hadhihi al-ummah man yujaddidu laha dinaha." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan setiap di penghujung 100 tahun mujaddid yang menghidupkan lagi ajaran Islam yang benar. Walhamdulillah. Kita dalam beragama ini mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Al-Qur'an Sunnah ini diajarkan oleh Nabi kepada para sahabat. Jadi kita dalam beragama ini mengamalkan syahadatain, dua kalimat syahadat, konsekuensi dari dua kalimat syahadat. Syahadat yang pertama, asyhadu an la ilaha illallah, terkandung di dalamnya ikhlas dalam setiap ucapan dan perbuatan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syahadat yang kedua, asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh, terkandung di dalamnya mutaba'ah, yaitu mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam beragama ini, dalam beribadah, dalam berkeyakinan, dalam melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Itu mengikuti Nabi Muhammad SAW. Adapun selain Nabi SAW, siapapun dia selain Nabi, yu'khadhu wa yurad, diambil perkataannya jika sesuai dengan Quran Sunnah, dan ditolak perkataannya jika tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Inilah manhaj akidah yang harus kita yakini dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, agar kita tidak terjebak di dalam taklid buta yang itu bisa menyebabkan jatuh ke dalam penyimpangan. Ini ada pertanyaan dari Arul. Beliau mengatakan, ketika dengar kajian berisi tentang kemahakuasaan dan keagungan Allah, sering muncul bisikan-bisikan keraguan di hati, membuat hati tidak tenang dan berusaha menyangga bisikan-bisikan tersebut. Apakah saya berdosa, Ustaz? Dan bagaimana untuk menghindari menghilangkan bisikan-bisikan tersebut? Barakallahu fiik ya akhi Arul. Jadi begini ya akhi, memang syaitan selalu menggoda anak Adam dimanapun dan kapanpun. Kata Nabi SAW, yaqudu syaitan libni Adam bi'atruqih. Bahwa syaitan duduk menggoda manusia di semua jalan. Apakah dia menggoda membelokkan ikhlasnya,
membelokkan dia untuk merendahkan Allah, membisiki dia untuk melecehkan Allah. Wal'iyadu billah. Ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena hanya dengan berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari godaan syaitan, maka Allah akan lindungi kita dari godaan syaitan. Karena syaitan ini adalah musuh manusia. Kita tidak bisa melihat syaitan jin ini, tapi syaitan bisa melihat kita. Semoga Allah melindungi kita dari syaitan. Yang kedua, apabila ada bisikan-bisikan yang merendahkan Allah Azza wa Jalla, segera ucapkan amantu billahi wa rusulih. Aku beriman kepada Allah dan beriman dengan para rasulnya. Maka biidznillah ta'ala Allah akan menghilangkan keraguan-keraguan itu, dan bisikan-bisikan itu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dituruti keinginan syaitan. Ingat, renungkan dan pahami ayat dan hadis tentang keagungan Allah Azza wa Jalla. Baik ayat yang dibacakan dari Al-Quran maupun hadis, maupun ayat-ayat kauniyah, ciptaannya yang menunjukkan keagungannya dan kebesarannya. Wajib kita merenungkan dan memahami dan menghayatinya dan mengimaninya. Kama yaliqu bi jalalihi wa 'azamatihi, sesuai dengan kebesarannya dan keagungannya. Jazakallah khairah.